Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika di Maths Rizky 125. Nah, sebelum kita masuk ke materi atau pembahasan, silakan kalian subscribe terlebih dahulu channel ini. Like video ini apabila kalian anggap video ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga share video ini apabila kalian anggap video ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, seperti yang bisa kalian baca, jadi pada video kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal terkait dengan bagaimana cara untuk menentukan nilai pada fungsi komposisi. Nah, seperti apa pembahasannya? Silakan kalian saksikan video ini dari awal sampai dengan akhir. Seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk pada contoh soal yang pertama. Saya ganti terlebih dahulu. Nah, seperti yang bisa kalian baca, untuk contoh soal yang pertama ada soal seperti ini. Dipunyai fungsi f(x) sama dengan 2x dikurangi 5 dan fungsi gx sama dengan 4x ditambah 3. Jadi di awal kita punya fungsi f(x) sama dengan 2x min 5 dan fungsi gx sama dengan 4x ditambah 3. Perintahnya, kita diminta untuk menentukan nilai dari fungsi komposisi f bundaran gx untuk x-nya itu sama dengan 2. Nah, untuk menyelesaikan soal dengan tipe seperti ini sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Tapi di sini kita akan mencoba untuk menyelesaikan dengan cara yang lebih mudah atau yang paling mudah seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan soal dengan model seperti ini, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita tulis terlebih dahulu yang ingin kita cari, yaitu f bundaran gx, tapi x-nya di sini kita ganti dengan yang diketahui, yaitu x-nya diganti dengan 2. Sehingga kita bisa tuliskan f bundaran G, nah x-nya berarti diganti dengan 2. Seperti ini. Nah, masih ingat? Ketika kita diminta untuk mencari f bundaran gx, kan kita harus mengubahnya menjadi f gx. Seperti itu ya. Nah, sekarang karena yang ingin kita cari adalah f bundaran g2, maka caranya sama. Kita ubah terlebih dahulu bentuk ini menjadi f kurung buka g. Nah, ini kan biasanya x, ya kan? Tapi karena di sini 2 berarti f g2. Seperti ini. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, seperti biasa juga kita selesaikan terlebih dahulu fungsi yang letaknya di dalam. Kalau kalian cermati, fungsi yang letaknya di dalam adalah fungsi G. Berarti nanti kita ganti yang ada di bagian dalam ini dengan fungsi G. Tapi, ada tapinya. Karena di sini G2, harusnya kan X, ya kan? Tapi X-nya kita ganti dengan 2. Berarti bentuk aljabar ini, bentuk aljabar dari fungsi G ini, X-nya juga kita ganti dengan 2. Sehingga kita punyai bentuk f dalam kurung g-nya tadi adalah 4x ditambah 3, berarti 4x-nya, ingat x-nya itu kita ganti dengan bilangan 2 sesuai dengan yang ada di dalam ini. Terus di sini kan ditambah 3, berarti di sini tinggal kita tuliskan ditambah 3. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, langkah selanjutnya adalah silahkan kalian operasikan terlebih dahulu. Silahkan kalian hitung terlebih dahulu bentuk yang ada di dalam tanda kurung ini. Berarti kita punya f. Nah, di sini kan 4 dikali 2, 8 ditambah 3. Sehingga kita punyai bentuk f dalam kurung 8 ditambah 3, kita punya hasilnya sama dengan 11. Seperti ini ya. Nah, setelah kita dapati bentuk F11, maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan pengoperasian atau kita ganti bentuk F-nya dengan bentuk aljabar ini.
yaitu 2x dikurangi 5. Tapi karena di sini yang ada di dalam kurung itu bukan x tapi 11, maka secara otomatis bentuk aljabar ini x-nya kita ganti dengan bilangan 11. Jadi kita punya 2x berarti 2 dikali 11 dikurangi 5. Sehingga kita punya 2 dikali 11 itu adalah 22 dikurangi 5. Nah, sekarang 22 dikurangi 5 berapa? 22 dikurangi 5 kita dapati nilai 17. Nah, dari sini berarti bisa kita simpulkan bahwa nilai f bundaran gx untuk x sama dengan 2 untuk fungsi f-nya ini dan g-nya ini hasilnya sama dengan 17. Seperti itu. Oke, itu untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Saya ganti terlebih dahulu. Nah, untuk contoh soal yang kedua, seperti yang bisa kalian baca, jadi di sini dipunyai fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 1. Di sini kita punya fungsi fx-nya berupa fungsi kuadrat. Nah, selain fungsi fx, kita punya fungsi gx. Fungsi gx-nya itu sama dengan 4x dikurangi 3. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan nilai dari g bundaran f3. Oke, kita disuruh nyari nilai dari fungsi komposisi g bundaran f3. Nah, seperti contoh soal yang pertama, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah tuliskan terlebih dahulu fungsi komposisi ini yang ingin kita cari. Karena yang ingin kita cari adalah G bundaran F3, maka secara otomatis kita ubah terlebih dahulu menjadi GF3. Pak, kok jadi GF3? Iya. Kenapa? Karena di sini yang di depan itu adalah fungsi G. Makanya di sini yang paling depan fungsi G, seperti itu. Nah, karena kita punya bentuk yang seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita selesaikan yang paling dalam dulu. Yang paling dalam adalah fungsi F3. Nah, karena yang kita miliki atau yang terletak paling dalam adalah fungsi F3, maka kita bawa yang ada di dalam ini kita ubah sesuai dengan fungsi F ini. Tapi karena yang kita punya adalah Fx, padahal yang kita cari adalah F3, maka X ini kita ganti dengan 3. Maka secara otomatis bentuk aljabar ini harus kita ubah X-nya. Itu kita ubah dengan bilangan 3. Seperti itu. Sehingga kita punya G dalam kurung F-nya kita ganti sesuai dengan ini. Dengan X-nya kita ganti dengan 3. Jadi X kuadrat dia akan berubah menjadi 3 kuadrat ditambah 2x. Nah, 2x, x-nya juga harus kita ganti dengan 3. Berarti 2 dikali 3 dikurangi 1. Sesuai dengan fungsi f-nya tadi ya. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, langkah selanjutnya adalah silahkan kalian hitung. Silahkan kalian operasikan terlebih dahulu. Sehingga kita punya 3 kuadrat, kita punya nilainya sama dengan 9. Ditambah 2 kali 3 itu sama dengan 6 dikurangi 1. Seperti ini ya. Nah, kita hitung kembali sehingga kita punya G 9 tambah 6 itu 15 dikurangi 1 berarti hasilnya 14. Nah, setelah kita dapati bentuk G14, langkah selanjutnya adalah kita bawa bentuk G14 ini dalam bentuk fungsi Gx ini. Nah, karena yang kita miliki adalah Gx, padahal yang dicari adalah G14, maka X ini harus kita ganti dengan 14. Berarti 4X min 3, X-nya juga diganti dengan 14. Seperti itu. Sehingga kita punya 4X, berarti 4, X-nya kita ganti dengan 14, dikurangi 3. Nah, 4 dikali 14. 4 dikali 14 kita tahu hasilnya sama dengan 56 ya.
Nah, 56 berarti di sini tinggal kita tulis ulang dikurangi 3. Nah, 56 dikurangi 3 kita tahu hasilnya sama dengan 53. Dari sini kita dapati nilai dari G bundaran F3 untuk fungsinya adalah fx-nya ini, gx-nya ini, hasilnya sama dengan 53. Seperti itu. Baik, saya rasa cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.